Oke. Nah, kita mulai. Nah, jadi pada pertemuan ini tentang aspek dan tahapan pemetaan di dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang peta-peta, mungkin perlu kita pahami lebih lanjut bahwa di dalam tata ruang ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang skala peta. Ini yang kemudian nanti akan menjadi dasar berapa sih ketelitian peta yang kita gunakan untuk berbagai kepentingan tata ruang, seperti itu. Nah, kalau misalnya di undang-undang ini, di peraturan pemerintah dijelaskan bahwa spesifikasi peta tata ruang, kalau kita misalnya membuat tata ruang nasional, skala nasional, maka peta tata ruang yang kita buat itu pada skala 1:1 juta. Misalnya, Anda memiliki sebuah pekerjaan membuat tata ruang provinsi, misalnya satu provinsi Sulawesi Selatan, maka otomatis skala yang digunakan adalah skala 1:250.000. Kalau misalnya Anda diminta untuk membuat sebuah peta tata ruang skala kabupaten atau kota, itu kan berada pada skala 1:100.000 sampai 150.000. Lebih sempit lagi misalnya RDTR, wilayah kota yang lebih kecil, mungkin wilayah kecamatan, kita menggunakan skala 1:25.000. Yang paling detail itu ada namanya tata ruang rencana detail tata ruang RDTR. Ini sudah tahap perencanaan yang betul-betul lebih detail, itu menggunakan skala 1:10.000. Jadi mungkin kalau adik-adik mahasiswa lagi membuka data-data peta tata ruang, maka akan beberapa jenis skala yang kita temukan, tergantung pada berapa luas wilayah yang kita petakan. Makanya diputuskan bahwa ketika kita menemukan peta tata ruang atau peta zonasi skala provinsi, maka pasti kita akan menemukan dalam bentuk skala 1:250.000. Nah, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di dalamnya yang mengatur bahwa untuk skala zonasi atau kepentingan laut yang penggunaan wilayah laut ini juga sesuai dengan otonomi daerah, bahwa wilayah provinsi laut itu tidak ada di kabupaten, semua ada di provinsi. Maka peta rencana zonasi yang kita buat di semua daerah di Indonesia itu hanya pada sampai skala provinsi. Artinya skala peta zonasi yang ada itu hanya pada skala 1:250.000. Kecuali mungkin ada namanya zonasi detail, itu lebih lagi dikecilkan menjadi 50.000. Itu pun kalau ada permintaan khusus atau ada kepentingan khusus untuk rencana yang lebih detail nantinya. Nah, apa yang harus kita lihat ketika kita menyusun peta-peta di dalam tata ruang ini? Pertama, harus kita memperhatikan namanya skala. Nah, tadi di PP Peraturan Pemerintah Nomor 8 2013 ini, dia sudah menjelaskan tentang skala, bahwa setiap peta atau setiap kepentingan tata ruang itu harus betul-betul sesuai dengan skala peruntukannya. Ini pertama yang harus kita perhatikan, karena skala ini terkait dengan informasi yang diberikan dan termasuk juga dengan biaya dan akurasi data yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, ada disebut dengan akurasi geometrik. Nah, akurasi ini adalah terkait bagaimana ketepatan posisi dan presisi dalam penyusunan peta zonasi yang kita buat. Makanya acuan standarnya untuk akurasi geometrik ini kita lebih menggunakan proyeksi Universal Transverse Mercator atau menggunakan datum horizontal WGS 84. Ini standar untuk peta-peta tata ruang dan zonasi di Indonesia.
Jadi saya mungkin tidak akan berbicara lebih jauh tentang akurasi geometrik karena ini kan sudah mengulang dari mata kuliah pemetaan dan sistem informasi geografis. Kemudian yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah tentang kedalaman data. Kedalaman data yang diberikan di sini adalah kedalaman informasi yang dibuat pada proses penyusunan data atau peta-peta tematik. Ini yang mungkin tiga hal ini yang perlu kita perhatikan lebih awal. Nah, kemudian yang keempat, kedetailan data. Sejauh mana tingkat klasifikasi peta dikeluarkan untuk misalnya skala 250.000. Ini yang bagaimana tingkat detail yang harus informasi. Ini ada di aturan KUGI, katalog unsur geografi Indonesia. Kalau skala 250.000, seperti apa informasi yang harus muncul. Ini kembali ke pelajaran kita sebelumnya ya. Di mata kuliah pemetaan mungkin kita telah membahas tentang KUGI. Nah ini terkait bahwa kalau skala 250.000 maka informasi apa harus muncul. Mungkin nanti saya akan kasih tugas sendiri ini harus menjelaskan karena ini hanya mengulang dari mata kuliah sebelumnya. Kemudian data temporal, kemutakhiran data. Nah, di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kalau kita lihat guideline-nya, mereka menggunakan persyaratan temporal itu umur data maksimum 5 tahun. Jadi dia boleh menggunakan data 5 tahun terakhir untuk penyusunan data spasial dan non spasial. Kecuali mungkin untuk beberapa peta seperti arus dan gelombang, dia menggunakan data temporal selama 10 tahun terakhir untuk penentuan arah angin dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah tentang kelengkapan atribut. Atribut apa yang harus ada di setiap data spasial. Nah, ini ada sebuah hubungan antara skala peta, resolusi peta dengan akurasi. Mungkin Anda sudah sering mendengar resolusi citra satelit ya. Kalau ada bisa jawab, apa itu resolusi lagi? Adnan bisa memberikan jawaban? Apa itu resolusi coba? Oke ya. Jadi betul adanya semakin tinggi resolusi berarti semakin detail informasinya. Nah, resolusi ini kan terkait dengan skala. Dan skala ini juga terkait dengan ketelitian, akurasi. Misalnya sebuah titik, sebuah citra resolusi 30 meter pasti juga akan menghasilkan sebuah skala peta yang sesuai dengan resolusi tadi. Dan kemudian akurasinya terkait dengan resolusi dan ini adalah sebuah hubungan timbal balik. Nah, kalau kita lihat hubungannya seperti ini. Jika Anda misalnya memiliki sebuah peta dengan resolusi misalnya 30 meter ya. 30 meter, maka skala yang bisa dihasilkan adalah ini skala, maka resolusi per 0,2 mm. Misalnya 30 meter itu kan adalah sama dengan 30.000 ya. Berapa meter, milimeter, 30 meter itu berarti sama dengan 3000 meter dibagi 0,2, berarti kan itulah skala yang bisa dihasilkan. Jadi ini hubungannya. Nah, kemudian akurasi, semakin tinggi resolusi, maka akurasinya juga semakin detail. Seperti itu karena R per 4. Nah, disinilah yang kemudian menjadi dasar kita membuat peta-peta. Kadang saya lihat mahasiswa, dia membuat peta 1 berbanding 10.000, padahal resolusi citranya itu kalau kita lihat ya, nah ini resolusi citranya, nah ini coba lihat ini. Nah, kadang mahasiswa, berarti kalau misalnya kita punya 30 meter, ya,
30 meter ini kan sama dengan 300 cm. 1 cm itu 30 meter sama 30 meter. 1 meter berapa senti ya? 30.000 senti ya kalau 30 meter. Kalau kita jadikan mili, 1 senti 10 mili. Berarti kita seperti ini. Nah, sekarang dibagi 0,2. Ini adalah skala peta yang bisa kita hasilkan. Nah, kalau misalnya menggunakan, ini kan hasilnya sekitar 60.000 ya. Artinya bahwa ketika Anda menggunakan citra Landsat, maka maksimal peta yang harus Anda hasilkan adalah skala peta 1/60.000. Jangan menggunakan Landsat kemudian menghasilkan sebuah peta 1/10.000. Hasilnya pasti tidak akurat. Ini yang menjadi acuan. Mungkin di pelajaran JS kita belum pernah bahas, di pelajaran penginderaan jauh juga belum, karena memang intinya bertahap ya. Jadi ketika Anda misalnya bekerja pada peta citra yang 10 meter, berarti ini sini 10, berarti kan kita bisa menghasilkan lebih kecil lagi, skala 20.000 seperti itu. Citra yang 10 meter misalnya Sentinel itu kan resolusinya 10 meter ya, atau Alos Afnir, berarti kita bisa menghasilkan peta skala 1/20.000. Ini yang menjadi acuan ketika kita membuat peta-peta. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya informasi peta yang kita miliki? Nah, informasi peta yang kita miliki itu kan pemerintah telah membuat sebuah kebijakan namanya One Map, One Policy. Artinya bahwa segala data, informasi tentang tata ruang laut, atau rencana sonasi, atau rencana-rencana apapun, dia harus mengikuti kebijakan One Map, One Policy. Artinya bahwa kebijakan satu peta ini, dia harus dalam sebuah format yang sama. Anda membuat peta, peta-peta dalam bentuk spasial, maka siapapun yang buat peta, maka dia harus memiliki format yang sama. Dalam format yang sekarang disepakati di Indonesia dalam bentuk save file. Ingat save file ya, yang dibawa dari peta-peta ArcGIS. Kemudian yang kedua, one reference. Artinya kita harus menggunakan referensi yang sama, yaitu referensi UTM dengan datum horizontal WGS 84. Kemudian one database. Nanti semua peta-peta yang ada di sini yang kita hasilkan dari peta tata ruang itu harus masuk dalam sebuah database nasional. Database nasional, jadi semua terinclude, semua terkoneksi seluruh Indonesia dalam sebuah geodatabase nasional. Dan terakhir adalah One Geoportal. Jadi hanya ada satu portal yang terintegrasi dari peta-peta ini. Kalau di Indonesia namanya ada untuk rencana sonasi, sudah memiliki Sionida, namanya Sionida yang geoportal untuk peta-peta sonasi mereka dalam satu portal. Kalau peta rupa bumi kan mereka namanya Indonesia apa ya? Lupa ya. Indonesia Geoportal. Nah, maka semua data ini terintegrasi di sini. Nah, makanya ketika Anda membuat sebuah peta-peta tata ruang harus betul-betul mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam tata ruang tersebut, karena one format ini yang sangat menentukan. Ada namanya, saya pernah berapa kali membuat rencana sonasi beberapa provinsi seperti Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Riau, sama apa ya, sama Kepulauan Riau, dan ini semua mereka ada namanya bertahap ketika kita
ada konsultasi. Jadi ketika saya misalnya telah membuat peta-petanya ada 27 unit peta, peta ini harus dikonsultasikan di Badan Informasi Geografis apakah memenuhi keempat syarat ini. Kalau misalnya tidak memenuhi, maka kita harus mengulangi lagi formatnya, memperbaiki lagi ketelitiannya, memperbaiki lagi akurasinya dan sebagainya. Jadi memang sebuah pekerjaan yang agak-agak rumit dan membutuhkan waktu yang panjang karena ini sama dengan skripsi ya. Kalau skripsi kan mungkin lebih pada tulisan diperhatikan. Kalau ini betul-betul detail daripada peta tersebut. Jadi harus data mentah peta itu yang diperlihatkan. Karena harus dilihat one format, one reference, one database, dan one geoportal. Jadi ini yang menjadi perhatian kita ya ketika nanti mungkin suatu saat setelah sarjana bekerja proyek-proyek tata ruang atau pekerjaan terlibat dalam pekerjaan tata ruang, maka harus betul-betul memperhatikan keempat one ini. Karena kapan ada yang tidak sesuai, maka otomatis tidak bisa digunakan di dalam sebagai sumber informasi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang untuk zonasi, kira-kira kebutuhan data apa ini sudah dijelaskan Menurut Jana belum? Ada bisa jawab? Halo? Ada di pesertanya kah? Ada bisa menjawabnya apakah ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Nurjana atau belum? Belum ya. Kayaknya ini tidak ada orangnya semua nah. Saya mau dengar coba suaranya satu-satu. Ada Ji. Sampai tidur Ji saya setengah mati yang bicara. Enggak Ji tah? Ah. Nah, sekarang di dalam zonasi ini kita membutuhkan ada 14 dataset atau 14 data tematik yang akan kita gunakan ketika membuat peta zonasi. Pertama, ada namanya baseline dataset, itu terestrial ya, berupa data topografi. Berarti topografi itu data di darat, topografi di daerah-daerah pesisir ya, kecamatan-kecamatan pesisir, kemudian kemiringan lereng, dan jenis tanah. Nah, satu saja ini terestrial ini sudah berapa save file dibuat? 1, 2, 3. Kemudian save file kedua adalah peta batimetri. Nanti bagaimana cara buat peta batimetri saya kira Anda sudah ambil di mata kuliah survei hidrografi bagaimana membuat peta batimetri. Itu sudah jelas metodenya di sana. Kemudian ada yang belum pernah ambil survei hidrografi belum? Belum. Nah, sekarang itu pilihan memang, tapi sebenarnya itu mata kuliah cukup bagus karena di sana inti dari peta survei hidrografi itu hanya bagaimana Anda membuat peta batimetri. Nah, kemudian yang kedua yang butuhkan adalah 12 dataset lainnya peta geologi dan geomorfologi. Saya kira mungkin mata kuliah pilihan kita ada mata kuliah geologi dan geomorfologi laut ini dijelaskan secara jelas bagaimana penentuan substrat dasar laut dan deposit. Kemudian mata kuliah oceanografi juga ada, bagaimana peta pasut, peta gelombang, peta arus, membuat peta suhu permukaan, membuat kecerahan, atau peta dalam kimia oceanografinya itu peta pH, salinitas, TSS, COD, BOD, amonia, nitrat, fosfat, logam berat, kemudian biologinya plankton, klorofil, dan bentos. Ini saja sudah berapa peta ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke atas sudah 25 unit peta ya. Ditambah lagi di bawahnya ekosistem pesisir. Ini ada 3 peta, terumbu karang, lamun, dan mangrove. Kemudian sumber daya ikan juga ada demersal, pelagis, kemudian ikan demersal pelagis, kemudian penggunaan lahan dan status lahan,
pemanfaatan wilayah laut existing, sumber daya air, infrastruktur, resiko sosial budaya, ekonomi wilayah, resiko bencana dan pencemaran. Resiko bencana banyak, resiko bencana tsunami, resiko bencana banjir, resiko bencana banjir rob, kemudian abrasi, akresi dan sebagainya, serta kegiatan pertambangan. Kelihatannya memang hanya ada 12, tetapi ketika kita mengerjakan itu bisa sampai 60-an unit peta yang harus kita buat pada skala 250.000 ya. Jadi pekerjaannya memang kadang membutuhkan waktu 2 tahun hanya untuk membuat peta-peta ini. Nah, sekarang kalau kita rinci, ini rincian peta yang harus kita buat, termasuk ini lebih jelasnya Anda bisa baca nanti. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan petanya. Batimetri. Pertama, peta batimetri. Bagaimana metode pengumpulan datanya itu dengan cara survei langsung dengan menggunakan pemeruman ekosonder yang disebut dengan survei batimetri, ya pasti menggunakan pengetahuan survei hidrografi di sini ya. Karena alat yang digunakan adalah ekosonder, kemudian menggunakan data pasang surut, kemudian diinterpolasi secara spasial. Kemudian geologi dan geomorfologi dasar laut itu dengan cara interpretasi dari citra satelit, kemudian sebagian kita ukur di lapangan. Kemudian gelombang dengan membuat dengan cara pemodelan. Bagi yang pernah mengambil mata kuliah pemodelan oceanografi pasti sudah mendapatkan metodologi cara menggunakan gelombang. Udah ambil juga ya? Tidak ada yang ambil juga di sini. Nah, ini kan dipelajari di sana sama model bagaimana membuat model refraksi gelombang matematis sehingga ada model gelombang pakai Mike 21 ya, seperti itu. Kemudian arus juga dengan model hidrodinamika pola arus. Ini juga bagi yang pernah mengambil mata kuliah pemodelan oceanografi. Jadi semuanya sebenarnya tata ruang ini mata kuliah yang betul-betul puncak akan mengabsorpsi semua mata kuliah yang ada sebelumnya. Kalau suhu permukaan laut, ya saya kira di Indraja sudah belajar bagaimana menggunakan citra NOAA APHR untuk mengukur suhu permukaan laut. Kecerahan juga, kita sudah belajar tentang citra satelit, tentang interpolasi spasial di JS untuk membuat sebarang kecerahan. Begitu juga TSS. Begitu juga dengan salinitas, ini harus pengukuran langsung di lapangan. Kemudian nanti dari pengukuran langsung di lapangan kita masukkan ke mungkin software ArcGIS atau software JS lainnya untuk diadakan interpolasi secara kriging. Saya kira di praktikum JS sudah dilakukan. Jadi kemudian parameter kimia oceanografi juga pengukuran langsung di lapangan, kemudian dianalisis di laboratorium, kemudian menggunakan fasilitas interpolasi spasial untuk mengambil kesimpulannya. Chlorophyll, kita bisa menggunakan citra satelit ocean color. Ini langsung ada variabilitas nilai chlorophyll dan diinterpolasi. Plankton juga pemanfaatan wilayah laut dengan menggunakan interpolasi citra data satelit. Penggunaan lahan juga ada satelit dan reinterpretasinya. Sumber daya air sama. Ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove semuanya menggunakan interpretasi satelit. Kemudian sumber daya ikan dan sumber daya ikan demersal package menggunakan analisis JS. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa ketika membuat peta-peta tematik di RSET WP3K ini betul-betul kita memanfaatkan pengetahuan bioekologi, pengetahuan kimia oceanografi, pengetahuan fisika oceanografi, kemudian pengetahuan tentang pemetaan JS dan penginderaan jauh. Cukup komplit ya. Ya ini kan tidak mungkin dikerjakan orang, ada mungkin memang khusus tentang oceanografinya, tapi semuanya bermuara di peta. Jadi orang leader dari memang pekerjaan ini adalah seorang ahli geospasial
Orang yang betul-betul mengetahui bagaimana semua data fisik, biologi, ekologi, oceanografi, dan semuanya itu bisa diramu sehingga dia menjadi sebuah peta, one map, one policy. Itu yang mungkin yang harus Anda perhatikan. Nah, resiko bencana juga pencemaran. Nah, ini contoh bagaimana kita survei lapangan. Yang pernah mengambil survei hidrografi, saya kira tidak asing lagi yang model seperti ini. Metode yang digunakan adalah metode pemeruman dasar perairan, karena di aturan skala peta itu kan batas wilayah pesisir kan 1 sampai 12 mil. Nah, namun untuk kedetailan data kita hanya lebih dituntut pada 4 mil saja, yang lainnya mungkin bisa menggunakan data sekunder. Makanya jarak yang kita ambil coba di sini survei ini keluar hanya 4 mil. 4 mil laut itu sekitar 8 km ya, hampir 8 km. Nah, kemudian jadi ini namanya motor Pixferum. Jadi kapal yang bergerak dengan melakukan ini seperti ini kita lakukan. Jadi kalau misalnya satu Sulawesi Selatan ya, maka mulai berlayar mulai dari Pindrang sampai keliling Sulawesi dekat perbatasan Sulawesi Tenggara dengan metode zigzag seperti ini. Ya mungkin membutuhkan waktu berapa bulan ya, 1-2 bulan mungkin di survei. Kalau tidak ada data sekunder, kalau sudah ada data sekunder cukup menggunakan data sekunder yang diinterpolasi. Nah, jarak manuver ini kan per ini 2,5 km ini. Ini kan sesuai dengan skala peta. Kemudian tegak lurus pantai keluar dan seterusnya. Ini yang disebut dengan jalur Pixferum. Nah, selama perjalanan ini direkam sampai 12 mil untuk skala 250.000 ya. Direkam perjalanan kita, ada dua itu adalah pertama posisi koordinat GPS, kemudian yang kedua adalah kedalaman. Jadi nanti tabelnya X, Y, ini koordinat X, koordinat Y, dan Z-nya itu adalah kedalaman yang terukur yang kemudian nanti akan dikoreksikan dengan data pasang surut. Nah, ini contoh rute ya menggunakan GPS untuk skala kecil. Jadi kita lewat GPS-nya, jadi selama merekam maka GPS ini akan merekam semua posisi, koordinat, dan kedalaman setiap titik-titik ini. Direkam dengan menggunakan map source ini, kita convert. Kemudian setelah itu kita koreksikan dengan dimensi level, diinterpolasi dengan menggunakan IDW, kemudian dibuat interval 0, 5, 10, 20, 50 sampai 1000 meter. Kemudian dibuat garis kontur sehingga didapatkan seperti ini. Ini adalah peta batimetri hasil pengukuran di bagian kepala di Sulawesi Tengah. Ini kemudian bulan kemarin sempat bantu teman-teman di sana membuat rencana zonasi tata ruang di zonasi wilayah pesisir di daerah Sulawesi Tengah. Ini, jadi proses yang mendapatkan nilai-nilai 0, 100 dan seterusnya kan melalui proses tadi. Ya, di samping menggunakan Pixferum, kita juga menggunakan peta-peta laut untuk menambahkan titik, koordinat, kedalaman beberapa titik yang kemudian kita interpolasi. Jadi nanti ini mungkin satu muncul peta batimetri seperti ini. Kemudian misalnya peta geologi dan geomorfologi, ini kedalaman datanya sudah jelas aturannya ya. Kemudian kita menggunakan grab sampler. Saya kira anak kelautan sudah sering menggunakan grab sampler. Kemudian dipisah fraksi pasir, lempung, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita membuat detailnya, mungkin ini titik ini mewakili ya. Titik ini mewakili, titik ini mewakili. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan peta substrat dasar seperti ini. Substrat dasar karang, lumpur, lumpur pasiran, pasir lumpuran. Akhirnya di mata kuliah geologi dan sedimentologi sudah dipelajari seperti ini ya. Cuma mungkin belum sampai bagaimana Anda membuat menjadi sebuah peta. Sudah sampai peta enggak di sedimentologi? Adnan? Halo?
Sedimentologi ada kan wajib toh. Harusnya kan kalau di tata ruang semuanya harus dalam bentuk peta. Jika Anda tanda-tanda itu apakah pakai tanda-tanda ya, itu semua nanti dihasilkan dalam bentuk peta. Kemudian pasang surut, jadi pengukuran pasang surut itu juga dilakukan biasanya menggunakan data 5 tahun terakhir. Kalau ada data ini mungkin tidak diukur, tapi bisa menggunakan data dari BMKG 5 tahun terakhir. Yang metode pengambilan datanya saya tidak usah jelaskan lebih jauh. Saya kira sudah di survei hidrografi sangat jelas kita ada 3 pertemuan khusus untuk pasang surut, bukan 4 pertemuan khusus untuk metodologi pengukuran pasang surut di survei hidrografi. Ini modelnya seperti ini. Jadi ada pengukuran dengan water pass, benchmark, penentuan titiknya dan sebagainya. Yang jelas targetnya kita membuat grafik pasang surut seperti ini untuk disesuaikan dengan data pengukuran kedalaman tadi. Ini kan data pasang surut, pengukuran pasang surutnya selama 1 bulan. Berarti kita akan menggunakan metode Admiralty 29 piantan untuk pengolahan datanya. Nah, kemudian gelombang laut juga diukur. Nah, gelombang laut ini lebih pada pemodelan. Jadi kita menggunakan data periode 5 tahun, data numerik. Kemudian semua data ini kita convert dalam bentuk shape file. Nah, ini proses pemodelannya yang ambil pemodelan laut pasti melakukan prediksi, distribusi spasial tinggi daerah dan model matematis refraksi gelombang. Nah, jadi kan nanti ketika Anda telah bekerja pemodelan laut, kita akan mendapatkan data-data gelombang seperti ini. Disebut dengan data run CMS wave. Jadi bagaimana refraksi gelombang dan seterusnya. Nah, kemudian ini disesuaikan dengan data di lapangan. Kita mengukur sebuah titik dilakukan 3 kali 24 jam ini di interval waktu 10 menit sampai 1 jam. Jadi kita mengukur untuk mengkoreksi data gelombang tadi, kita melakukan pengukuran selama 3 kali 24 jam berarti 3 hari ya. Dan setiap 1 kali pengukuran itu memakan waktu 10 menit. Jadi biasanya yang lebih sederhana kami gunakan, jadi selama minimal 7 jam yang kami gunakan biasanya, 7 jam. Selama 7 jam ini setiap 1 jam kita mengukur berapa pengukuran gelombang di lapangan. Bukan 1 kali sebenarnya, 1 kali itu belum akurat. Jadi kalau misalnya mau membuat model minimal 7 jam diambil dan setiap 1 jam diukur berapa sih sebenarnya interval pencatatan gelombang pada saat itu. Itu kan akan mewakili nanti bagaimana kondisi pada saat pasang surut, pasang spring tide dan sebagainya. Karena gelombang kan pada saat menjelang pasang, setelah pasang atau pada saat pasang tertinggi itu akan berbeda. Makanya kita melakukan pengukuran minimal mewakili semua interval. Makanya kan sebelumnya harus diukur ini dulu. Ini supaya melihat kapan terjadinya pasang tertinggi, pasang terendah dan sebagainya untuk pengukuran waktu di sini. Ini ya. Jadi sangat terkait. Nah, kalau sudah kan terakhir kita sudah menemukan peta terakhir setelah dikoreksi di lapangan. Ini baru sebagian, ini belum dibuat di sini karena beda kondisinya. Ini harus ada jadi waktu itu hanya bagian sini dulu bagaimana refraksi gelombang pada musim barat daya. Kalau musim timur kan pasti ke arah sini lagi kan akan berubah pola anginnya. Ini pada musim timur laut ada perbedaan sedikit. Kemudian seperti itu kita buat semua peta-petanya. Kemudian arus laut juga dengan metode yang sama tadi dengan pemodelan. Saya tidak banyak menjelaskan ya karena hanya mengingatkan saja mata kuliah yang telah lewat. Nah, misalnya arus laut seperti ini, Anda tinggal
membuat dari pemodelan sebelumnya dengan metode ini, model matematika arus, nanti akan didapatkan pola pergerakan arus seperti ini. Ini semua nanti yang di overlapping menjadi peta-peta tata ruang pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Ini kita survei ke lapangan, kemudian dilihat dulu karakteristik daerah yang disurvei sehingga dihubungkan antara data arus, ini misalnya tahun 2013, data arus yang ini adalah yang original, yang ini adalah hasil pengukuran. Maaf, terbalik. Yang ini, yang data-data ini, sebaran ini adalah hasil pengukuran di lapangan. Kemudian yang di bawahnya ini adalah hasil model. Jadi ada dua, ada model, ada pengukuran. Ini adalah sebaran titik-titik kecepatannya. Nah, ini semua dibuat. Kalau misalnya tidak ada keselarasan, ini yang bagus datanya. Antara model dengan prediksi dia hampir sama, ini juga bagus. Tapi ini yang kurang bagus ini. Antara model dengan prediksi di sini. Dia agak ini. Makanya digunakan model yang betul-betul yang menyerupai antara model dengan kondisi di lapangan. Ini juga bagus datanya. Ini lumayan bagus, tapi yang jelek adalah ini. Nah, ini kurang bagus untuk ini ya. Jadi ini diperhatikan dari antara pengukuran data kecepatan arus antara prediksi dengan ini. Nah, di dalam pengukuran arus itu biasanya kita menggunakan namanya windrows, arah kecepatan angin yang kemudian berubah jadi current rows. Jadi kan tadi tidak semua daerah ada kecepatan arusnya karena faktor ini. Dari mana sebenarnya pembangkit arus itu muncul atau dari mana pembangkit gelombang itu muncul. Jadi kalau yang dari ini berarti kan dari arah sini. Berarti sini agak sedikit. Nah, mulai kita scatter plot semuanya. Ini hanya uji saja ya, semakin mengumpul semakin bagus. Seperti ini verifikasi data ADCP. Ini diverifikasi lagi data model tadi dengan model ADCP yang kita dapatkan. Ini lumayan bagus, ini sudah berimpit datanya antara data pasang surut ADCP dengan data prediksi. Nah, karena sudah oke, jadinya kita membuat peta arus pada kondisi pasang, contohnya seperti ini, kondisi arus pada saat surut, dan ini. Nah, semua peta-peta ini harus kita buat dalam bentuk format seperti ini. Ini tadi namanya one format ya, dengan keterangan semua di samping dan seterusnya. Jadi kalau kita membagi dia, ini menjadi 19 lembar skala 25.000. Jadi memang agak banyak peta yang akan kita buat karena tidak mungkin satu lembar ya, kemudian kita belah-belah lagi menjadi banyak lembar-lembar peta. Ini mungkin beberapa model. Ini saya coba perlihatkan beberapa hasil peta-peta tata ruang yang biasa kita buat. Coba saya perlihatkan ya. Ini misalnya coba saya perlihatkan, ini satu contoh sama tadi. Nah, ini daerah lain. Kalau ini yang buat ini tidak salah Pak Wasir untuk peta ini, yang buat vektornya Pak Wasir, kemudian yang satukan formatnya saya.
Ini contoh untuk, jadi semua formatnya nanti seperti ini jadinya. Jadi peta, kemudian ada rencana zonasi misalnya seperti ini. Provinsi Sulawesi Barat, peta tinggi daerah gelombang pada musim timur. Formatnya, legendanya sama semua. Ada windrose-nya dan ada keterangan peta. Jadi saya kira pemahaman ini hanya mengingatkan kembali tentang beberapa pelajaran. Jadi metode yang digunakan adalah betul-betul semuanya menggunakan metode di kelautan ya. Jadi kita di kelautan berbicara berbagai metode-metode oceanografi dan seterusnya. Kemudian ini yang kemudian kita terapkan di dalam penentuan peta zonasi oleh pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya kira mungkin materi saya segitu, ada mungkin yang bisa ditanyakan, silakan. Nanti rekaman ini akan saya munculkan ya, rekaman program kita nanti akan saya upload di sekolah, menambahkan pembelajaran metode tadi. Metode di alur pembelajaran akan saya tambahkan satu video ini, sehingga ketika ada penjelasan nanti yang tidak jelas bisa dibuka kapan saja.